Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awwal, di mana dilahirkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah momentum yang berharga untuk kita, untuk membuka, untuk menyingkap beberapa hikmah dari kehidupan Rasulullah yang bisa kita ambil ibrah dan pelajarannya untuk kehidupan kita. Banyak orang telah mengambil ibrah dan hikmah dari pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah selama hidup. Bahkan tidak hanya orang muslim saja yang mengagumi terhadap perilaku dan kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmuwan-ilmuwan yang non muslim pun yang mempelajari bagaimana sejarah Rasulullah dan kemudian melihat keberhasilan dari ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kemudian mereka mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang tokoh dunia yang luar biasa. Di antaranya adalah salah seorang tokoh penulis sejarah Turki tahun 1854 yang mengkategorikan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh yang dengan modal yang sangat kecil, fasilitas yang sangat kecil, fasilitas yang sangat rendah, tetapi mempunyai cita-cita dan yang sangat-sangat agung, dan kemudian keberhasilan yang luar biasa yang belum pernah dicapai oleh tokoh hebat manapun di dunia ini. Jadi Nabi Muhammad dianggap oleh namanya Alfonso de Lamartine sebagai tokoh sejarah yang luar biasa. Nabi Muhammad sebagai tokoh dunia yang luar biasa yang merubah wajah dunia dengan modal yang sangat minim. Karena Nabi Muhammad kita tahu beliau ini lahir sebagai yatim, tidak memiliki ayah. Ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun, sehingga sudah pahat lalis kalau kata bahasa Sunda. Sudah tidak memiliki ayah dan ibu di usia masih sangat-sangat belia sekali. Dipelihara oleh kakeknya, diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya pun meninggal. Sehingga kalau dilihat dari sisi modal beliau sebagai anak dari seseorang, maka sebetulnya Rasulullah ini adalah modalnya sangat minim. Karena Rasulullah bukan putra seorang raja, bukan putra seorang presiden, bukan putra seorang gubernur atau pemegang kekuasaan yang mempunyai peluang untuk meneruskan kekuasaan ayahnya atau ibunya. Tapi Rasulullah lahir dari keluarga yang dimana ayahnya meninggal sebelum beliau lahir dan ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Akan tetapi cita-cita yang agung yang ingin dicapai itu luar biasa, dan kemudian cita-cita itu tercapai hanya dalam jangka waktu yang hanya 23 tahun. Yang digambarkan dalam beberapa buku sejarah, Nabi Muhammad sudah mampu merubah wajah dunia. Sementara tokoh-tokoh dalam sejarah dikatakan oleh Alfonso de Lamartine hanya membangun pasukan saja, membangun hukum dan kerajaan saja. Mereka hanya menciptakan kekuatan material saja, namun seringkali hancur kekuatan yang sudah mereka bangun tersebut di depan mata para tokoh tersebut. Seperti kita tahu Adolf Hitler mencoba membangun Nazinya, tapi hancur di depan mata dia sendiri, sehingga kemudian dia meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Itu salah satu contoh pembanding bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh dunia yang mampu membangun peradaban sampai detik ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak pula para ilmuwan atau para ulama yang membahas apa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad demikian sangat sukses. Maka salah satu saja, kalau mau dibahas teramat sangat banyak sekali. Maka salah satu saja yang bisa kita ambil dari perilaku Nabi yang bisa kita jadikan contoh, yakni Nabi itu sangat-sangat menekankan kepada kepentingan orang lain.
sangat menekankan kepada kepentingan umatnya, sangat berpikir keras bagaimana umatnya itu untuk maju, berkembang, selamat, bahagia, tidak hanya di dunia tetapi di alam keabadian. Prinsip atau jiwa itu senantiasa melekat dalam jiwa dan diri Nabi, sehingga Nabi rela berkorban. Bahkan di dalam satu hadis, dalam satu kisah riwayat, Nabi menanggung rasa sakitnya sakaratul maut untuk umatnya, agar umatnya lebih diringankan rasa sakitnya ketika sakaratul maut, karena sudah ditanggung oleh Rasulullah. Itulah jiwa yang dinamakan dalam istilah psikologi jiwa altruisme. Altruisme itu adalah sebuah prinsip dan praktik moral yang sangat peduli terhadap kebahagiaan orang lain, yang kemudian kepedulian ini bisa menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik dirinya dan masyarakatnya, baik secara material maupun spiritual. Altruisme ini sebetulnya istilah yang sudah lama muncul, tetapi di Indonesia sangat jarang didengar. Tetapi lawan katanya atau antonimnya yakni egoisme. Egoisme, egosentris sudah sangat banyak kita pahami dan kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun altruisme ini jarang kita gunakan. Padahal lawan dari altruisme itu, lawan dari egoisme itu adalah altruisme. Ketika egoisme itu selalu mengklaim bahwa setiap individu berkewajiban untuk melayani dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian baru melayani orang lain, maka altruisme itu sebaliknya, berkewajiban untuk memberikan pelayanan prioritas kepada orang lain terlebih dahulu, baru kemudian kepada dirinya sendiri. Jiwa altruisme Rasulullah SAW sangat jelas sekali di dalam ayat Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu, kata Allah, seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Artinya Rasulullah sangat empatik sekali terhadap penderitaan dari kaumnya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Di sini jelas sekali bahwa Rasulullah itu sangat menginginkan umatnya itu beriman dan selamat dunia dan akhirat. Kadang Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa kecewa, dakwahnya, ajakannya diabaikan oleh orang yang beliau ajak. Sehingga salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi menegur Rasulullah agar Rasulullah jangan sampai karena keinginannya untuk mengimankan seseorang menjadikan Rasulullah itu sakit dan jatuh kepada kepayahan. Saking beliau sangat inginnya sekali orang lain mendapatkan keimanan, sangat ingin sekali orang lain, umatnya sejahtera dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, prinsip dan jiwa tersebut ternyata diteliti saat ini oleh para ilmuwan modern, dan kemudian memunculkan beberapa konsep-konsep leadership seperti kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang sifatnya melayani, servant leadership. Kedua kepemimpinan tersebut menekankan bahwa kepemimpinan seorang pemimpin akan sukses ketika apa? Salah satunya diantaranya untuk kepemimpinan transformasional adalah karena dia memiliki, dalam bahasa Inggrisnya, individualized consideration, selalu pertimbangan untuk memikirkan kemajuan para pengikutnya,
selalu berpikir melakukan langkah bagaimana agar bawahannya, agar pengikutnya, agar orang yang bersama dia itu untuk maju dan berkembang. Ternyata sudah diteliti dimanapun, perilaku seperti itu akan membangkitkan sebuah kebersamaan, akan membangkitkan keefektifan sebuah tim, akan menjadikan tim itu solid dibandingkan dengan mereka, dengan tim-tim yang diisi oleh orang-orang yang egois. Dan itu sudah dilakukan penelitinya di mana-mana. Artinya, hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu perilaku yang perlu kita tiru dari Rasulullah adalah sifat altruismenya beliau. Altruistik, bagaimana berpikir untuk orang lain bisa maju, bagaimana berpikir bisa memberikan dampak yang bermanfaat untuk orang banyak, sehingga manfaatan itu bisa dirasakan oleh orang banyak, sehingga orang lain bisa lebih maju dan lebih maju. Itulah menjadi sebuah kunci kesuksesan kita dalam hidup, kunci kesuksesan kita dalam membangun sebuah organisasi, dalam membangun sebuah lembaga, atau dalam membangun sebuah peradaban. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.